Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu. Kami mohon hikmat, pengertian, menguasai kami, memperlengkapi kami, supaya kami bisa memahami firman-Mu, merenungkan dan melakukannya, dan kehidupan kami berdampak, berbuah, serta berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, bahkan media yang kami pakai Tuhan, sucikan, kuduskan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membahas terkait proses menjadi saksi Kristus. Hari Minggu kemarin kita sudah dibekali firman Tuhan bagaimana kita menjadi saksi yang berkuasa. Itu sangat penting sekali karena Roh Kudus butuh media, butuh tempat, butuh alat, yaitu kita manusia yang sudah diperlengkapi, diajar, dilatih, dididik, didisiplin oleh firman Tuhan, supaya Roh Kudus bersama dengan kita bekerja bersama-sama mewartakan kerajaan Allah di bumi ini. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Tapi syarat proses menjadi saksi itu seperti apa? Mari lihat Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu berkatalah kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi seorang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ada 3 hal poin utama untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus. Ini syarat utama Bapak Ibu Saudara sekalian. Syarat yang pertama ayat 57 dan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada seorang yang masih muda. Dia datang kepada Yesus dengan inisiatifnya sendiri. Dia memberikan dirinya kepada Yesus dan dia berkata, "Aku akan mengikut engkau." Dia tambah juga Bapak Ibu Saudara, kemana saja engkau pergi. Ini orang yang luar biasa, masih muda, memberikan dirinya. Dia punya fleksibilitas yang luar biasa. Dia orang yang fleksibel, kemana saja engkau pergi, aku ikut Tuhan. Tapi jawaban Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, logikanya, kalau ada orang mau ikut Tuhan Yesus masih muda, ya harusnya Tuhan Yesus terima dengan welcome. Tetapi jawaban Tuhan Yesus, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Meletakkan kepala, konteks waktu itu Bapak Ibu Saudara, yaitu itu terjadi ketika seseorang berjalan berkeliling, dia terasa capek, letih, lesu, hendak membaringkan dirinya beristirahat, tetapi tidak ada tempat tidur. Dia akan cari tempat, kursi atau batu, bahkan di bawah pohon. Yang penting dia bisa menyandarkan kepalanya supaya tubuhnya mengalami nyaman dan dia rileks, dia bisa beristirahat. Tetapi masalahnya tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Bahwa mengikut Tuhan Yesus itu Bapak Ibu Saudara sekalian akan ada yang namanya ketidaknyamanan. Ini yang akan mengusik kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus fleksibel mengikuti Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus mengikuti fleksibilitas yang Tuhan punya, yaitu berbau dengan ketidaknyamanan. Kegagalan orang Kristen masa kini Bapak Ibu Saudara, orang mau mengikut Tuhan, tetapi mereka mau meminta supaya Tuhan memahami dirinya. Orang mau mengikut Tuhan, tetapi dia tidak mau meninggalkan zona nyamannya.
Dia mau hanya yang nyaman-nyaman aja. Aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi aku mau yang nyaman-nyaman aja. Aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi jangan suruh aku melakukan ini dan itu. Jangan suruh aku meninggalkan ini dan itu. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Syarat menjadi saksi Kristus, kita harus fleksibel. Tetapi kita harus menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan punya fleksibilitas. Tetapi itu berbau dengan ketidaknyamanan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen saat ini terjebak, terhipnotis, tersihir bahwa ikut Tuhan itu akan nyaman, ikut Tuhan itu akan diberkati, ikut Tuhan itu akan mengalami kemudahan, ikut Tuhan itu pintu selalu dibukakan, ikut Tuhan itu akan nyaman-nyaman saja. Tidak berani menyangkal diri memikul salib. Orang Kristen terjebak di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya mengikut Tuhan harus bisa seirama, sejalan dengan Tuhan. Kita harus berani menyelaraskan dengan Tuhan punya fleksibilitas, meskipun itu berbau dengan ketidaknyamanan, meskipun itu harus menyakitkan, menyayat daging kita Bapak Ibu Saudara, tetapi itu yang harus kita kerjakan. Itu syarat utama Bapak Ibu Saudara. Saya beri contoh, mari lihat Bilangan pasal 9 ayat 17. Bilangan pasal 9, Bilangan pasal 9 ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sana orang Israel berkemah. 18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dipimpin Tuhan di padang gurun dengan cuaca yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka harus mengikuti aturan main Tuhan. Ketika awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Mereka harus membangun kemah. Tetapi ketika awan itu berjalan, mereka harus mengikuti Bapak Ibu Saudara. Bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, di tempat yang sangat luas dengan jutaan orang, ya, ketika awan itu berhenti, mereka harus mendirikan kemah. Tapi ketika awan itu berangkat, mereka harus mengemas semuanya, packing kemah itu Bapak Ibu Saudara. Masalah Tuhan tidak ngomong terlebih dahulu, kalau engkau siap, ayo kita berangkat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau awan itu berangkat, mereka harus mengikuti awan itu berjalan. Ini tidak mudah, ini ribet Bapak Ibu Saudara, ini menyakitkan. Ya. Mereka harus mengemas semua, packing kemah. Dia harus memanggil anak-anaknya yang sedang mungkin bermain Bapak Ibu Saudara, yang lagi memasak mungkin harus menyelesaikan. Ya. Harus ikuti Tuhan. Ya. Ikut Tuhan seperti itu. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti Tuhan. Kita harus menyelaraskan, kita punya fleksibel kepada Tuhan, punya fleksibilitas. Meskipun itu mengandung berbau ketidaknyamanan Bapak Ibu Saudara. Harus berani Bapak Ibu Saudara. Ribet ya, menyakitkan ya, tetapi kita harus kerjakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kasih contoh yang kedua, 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berusaha kasih tahu kepada kita bahwa sebagai abdi Allah, sebagai pelayan Allah, kita harus siap diumpat, dicaci maki,
mengalami rusuh penganiayaan. Kita harus siap Bapak Ibu Saudara. Sebagai abdi Allah, hidup kita yang kita hidupi sekarang itu adalah hidupnya Kristus Yesus. Kita tidak sendiri lagi hidup. Kita hidup tersembunyi di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya kita harus siap ya. Saya bacakan lagi ayat yang keempat. Kita harus siap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Seorang abdi Allah harus siap ini Bapak Ibu Saudara, ya, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Meskipun dalam penderitaan harus tetap sabar. Kita harus siap, ya, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam dera, ya, dalam penjara dan kerusuhan. Ya, penjara karena kebenaran waktu itu Bapak Ibu Saudara, bukan penjara karena melakukan dosa atau kejahatan, tapi di penjara karena mewartakan kabar keselamatan. Di penjara karena melakukan kebenaran. Ya, kita harus siap berjerih payah dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi syarat yang utama menjadi pengikut, menjadi saksi Kristus adalah kalau mau ikut Yesus kita harus fleksibel dan berani berhadapan dengan ketidaknyamanan. Ikut Yesus, fleksibel dan berani berhadapan dengan ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat menjadi saksi Kristus. Mari buka Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 59. Lukas pasal 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada orang yang mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Ya, ada orang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan menoleh kepada orang lain. Lihat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tuhan menawarkan dirinya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Orang yang menawarkan dirinya. Tetapi ini Tuhan yang menawarkan dirinya kepada orang itu. Ya, dia berkata, "Ikutlah aku." Tetapi jawab orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Mendapatkan hak istimewa dari sang penguasa, dari sang pemilik kehidupan, tetapi jawabnya, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ini bukan persoalan masalah menguburkan bapakku atau orang tuaku, tetapi ini adalah masalah penempatan prioritas yang tidak pada tempatnya Bapak Ibu Saudara. Ada penempatan prioritas yang salah. Kalau kita salah dalam menempatkan prioritas atau tidak menjadikan Yesus sebagai prioritas yang utama, berita kita adalah berita kematian. Lihat ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepada, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika Tuhan Yesus tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, berita di dalam kehidupan kita pasti berita kematian. Berita yang tidak membawa kepada pertumbuhan manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau prioritas kita Tuhan Yesus, berita hidup kita adalah berita yang hidup, yang membawa orang kepada pertumbuhan mengenal pribadi Yesus Kristus. Kita harus membiasakan diri, melatih diri kita, memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan Yesus, ya, berita kita adalah berita kematian. Ya, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau prioritas kita itu salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab, ayat 3, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita sudah mati, dan sekarang hidup kita dibangkitkan bersama Kristus Yesus. Artinya, Kristus itu yang menjadi hidup kita. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Prioritas kita, prioritas hidup kita seharusnya adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau prioritas kita sudah tidak Yesus Kristus, berita hidup kita adalah berita kematian. Berita kehidupan, berita hidup kita itu bukan seperti saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti ini, tapi berita yang dimaksud di sini adalah berita kelakuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berita kelakuan hidup kita, berita perkataan kita, sikap hati kita dalam kehidupan sehari-hari, itu berita kita yang disaksikan, yang dilihat banyak orang. Saat kita tidak memprioritaskan Yesus sebagai yang utama, yang pertama, berita kehidupan kita pasti bukan berita kerajaan Allah. Itu otomatis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya, jika kita memprioritaskan Yesus, menempatkan Yesus sebagai prioritas yang pertama, maka berita kita adalah berita kehidupan. Perkara yang kita pikirkan adalah perkara yang di atas, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, syarat menjadi saksi Kristus, kita harus memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, supaya berita kita adalah berita kerajaan Allah, berita kehidupan, berita yang membangun, yang menumbuhkan banyak orang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Kristus itu harus bagaimana? Lukas pasal 9, kita kembali di dalam Lukas pasal 9 ayat 60. Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62. Ya, saya akan bacakan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan menawarkan dirinya kepada orang yang lain. Ya. Tapi orang itu berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ini perlu kita garis bawahi, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang hanya ada di Alkitab ketika istri Lot, ya, menoleh ke belakang dan dia berubah menjadi tiang garam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada dua kepentingan ketika istri Lot menoleh ke belakang, yaitu kepentingan yang pertama itu masalah kebendaan, yang kedua itu masalah kehidupan lama. Kebendaan ini terikat dengan penguasaan uang, mamon, dan sebagainya. Dan yang kedua, dia terikat dengan kehidupan yang lama, masih terpelihara dengan kehidupan yang lama. Ini bukan masalah persoalan pamitan kepada orang tua, tetapi ini masalah keterikatan dengan mamon, dengan tabiat lama, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau mengikut Kristus, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita harus tanggalkan ya, tabiat lama kita. Kita harus tanggalkan semua kebendaan, semua yang mengikat kita, yaitu uang, mamon, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mau terikat dengan kebendaan, yaitu tentang uang maupun mamon. Yang kedua, jangan terikat dengan tabiat lama kita, Bapak Ibu Saudara. Mari tanggalkan. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus Kristus, ya, tanggalkan kehidupan lama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan terikat dengan kebendaan, ya, dengan penguasaan uang. Jangan tamak, jangan serakah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
dengan hati yang murni, tulus, ikhlas, ya, kita ikut Tuhan, menyangkal diri memikul salib. Ya, kalau kita terikat dengan kebendaan, dengan kehidupan lama, kita akan menjadi tiang garam, ya, menjadi setak, menjadi tiang tidak berjalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau tabiat lama kita, karakter kita, watak kita yang masih terbungkus dengan kedagingan kehidupan lama tidak kita buang, tidak kita tanggalkan, tidak kita salibkan, ketika kita mengikut Kristus kita akan menjadi setak, tidak berjalan, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa mengikuti Kristus. Kita harus berani tanggalkan itu semua, Bapak Ibu, kedagingan kita, ya. Bahkan keserakan, kebendaan, mamon kita harus tanggalkan, Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini yang menjadi syarat penting untuk kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama, ya, kita harus fleksibel, tetapi kita harus berani menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan, punya fleksibilitas meskipun itu berbau dengan ketidaknyamanan. Selaraskan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, prioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Maka berita hidup kita adalah berita kehidupan, berita kerajaan Allah. Yang ketiga, tanggalkan semua tabiat lama kita, tanggalkan yang berhubungan dengan kebendaan, keserakan, hawa nafsu, ya, akan uang dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Mari ikuti Tuhan Yesus, sangkal diri, pikul salib, dan ikuti cara Tuhan hidup, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari cek ulang diri kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi berita utama kehidupan kita saat ini. Atau kita masih memilih zona nyaman hidup kita. Aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi aku mau yang ini. Aku pilih yang ini, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman aja. Tapi kalau memikul salib menyangka dia, tidak mau Tuhan. Tapi aku mau mengikut Engkau, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan harus selaras, harus ikuti fleksibilitas Tuhan, harus berani dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, cek ulang diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kelakuan kita saat ini yang kita beritakan itu apa? Berita kematian atau berita kehidupan? Kita ngaku sebagai pengikut, sebagai saksi Kristus, tetapi kehidupan kita yang kita beritakan adalah berita kematian. Cek ulang diri kita. Belajar introspeksi, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apakah kita masih terikat kepada kebendaan, masih terikat kepada tabiat lama yang menjadikan kita tiang garam stagnasi, atau kita berani tanggalkan semuanya itu dan kita ikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita layak menjadi saksi Kristus. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman iman pagi hari ini, memberkati, membekali kami semua supaya kami menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Kami menjadi saksi yang fleksibel, tetapi mengikuti fleksibilitas yang Engkau punya, Tuhan. Dan kami berani hadapi ketidaknyamanan itu. Dan kami akan prioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Kami akan tanggalkan, Tuhan, tabiat lama kami, semua yang berhubungan dengan kebendaan, keserakan akan uang. Kami tanggalkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau cek ulang, kami mau introspeksi diri kami, Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, Tuhan. Kalau kami masih terikat dengan zona nyaman, tidak memprioritaskan Engkau, kami masih terikat dengan tabiat lama, semua yang berhubungan dengan kebendaan, kami mohon ampun. Kuduskan hidup kami, Tuhan. Dan biarlah kami memperbarui hidup kami. Karena hidup kami sudah ditebus, hidup kami sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Selayaknya kami mau mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.